Setiap hari kita dikelilingi sama begitu banyak barang, notifikasi, tapi tetap aja ngerasa ada yang kurang. Inilah paradoks kehidupan modern. Kita memiliki lebih banyak dari sebelumnya, tapi merasa kurang puas dari sebelumnya. Dunia ini dirancang buat membuat kita terus menginginkan lebih, lebih, dan lebih. Iklan-iklan pada bilang kamu butuh ini. Sosmed juga bisikin kalian, lihat apa yang orang lain miliki, kalian juga harus memiliki apa yang orang lain miliki. Lalu lingkungan sekitar juga mengatakan kalau nggak ngikutin tren, kalian bakal ketinggalan. Tanpa disadari, kita tuh terjebak dalam siklus konsumsi tanpa akhir. Akibatnya, rumah kita itu penuh dengan barang-barang yang jarang banget kita gunakan. Dompet kita tipis terus, lalu pikiran kita nggak pernah benar-benar tenang. Penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan berlebihan justru meningkatkan stres dan juga kecemasan. Semakin banyak barang yang kita miliki, semakin banyak waktu dan juga energi yang terbuang untuk mengurus barang tersebut. Lalu yang lebih ironis adalah banyak dari kita yang menghabiskan waktu berjam-jam untuk membersihkan dan juga merapikan barang-barang yang sebenarnya tidak kita terlalu butuhkan. Kita bekerja keras untuk membeli sesuatu, lalu kita bekerja keras lagi untuk merawatnya. Ini kan kayak kita berlari di tempat yang tanpa pernah sampai kemana-mana. Inilah masalah mendasar yang coba diatasi oleh minimalisme. Bukan sekadar gaya hidup, tapi sebuah pemberontakan terhadap sistem yang membuat kita terjebak dalam ilusi kebutuhan. Sebelumnya buat yang belum kenal siapa aku, kenalin aku Oki, dan aku lulusan S1 pendidikan, dan di tahun 2025 ini masuk tahun ke-6 aku menjadi seorang guru. Dan di video kali ini aku bakal bahas memahami konsep minimalisme. Kita masuk ke poin yang pertama adalah miskonsepsi tentang minimalisme. Banyak orang menolak konsep minimalisme karena pemahaman yang keliru. Makanya aku mau lurusin beberapa kesalahpahaman umum yang sering menjadi penghalang mereka. Yang pertama, minimalisme bukan berarti hidup dalam kemiskinan atau kekurangan. Ini yang penting. Ini banyak sekali yang salah kaprah. Banyak dari kita yang ngira kalau menjadi minimalis berarti kita harus tinggal di rumah yang kosong yang nggak ada barang sama sekali. Yang perabotan seadanya, sendok satu, piring satu, baju cuma satu, nggak ganti-ganti. Padahal esensi dari minimalisme justru tentang hidup berkecukupan dengan apa yang benar-benar penting bagi kita, apa yang benar-benar berarti bagi kita. Bukan jumlah barang yang dimiliki, tapi nilai dari kegunaan dari setiap barang tersebut yang penting untuk kita rawat. Lalu yang kedua, minimalisme sering disalahartikan sebagai gaya hidup yang mahal. Banyak orang juga nih yang anggap kalau untuk menjadi seorang minimalis, kita harus membeli barang yang bermerek, yang mahal-mahal, yang harganya itu selangit banget. Ini sama sekali nggak benar. Ini semua adalah sebuah kesalahan. Minimalisme tuh justru mengajarkan kita untuk lebih bijak dalam berbelanja. Lalu yang ketiga, ada anggapan bahwa minimalisme adalah gaya hidup yang kaku dan juga membosankan. Faktanya, minimalisme itu justru memberikan kebebasan yang lebih besar. Dengan kita punya lebih sedikit barang, kita tuh punya lebih banyak waktu dan juga ruang untuk hal-hal yang benar-benar kita sukai. Nah, setiap orang itu bisa mendefinisikan sendiri seperti apa minimalisme versi mereka. Nggak ada yang sama satu sama lain. Dan yang paling penting adalah, yang paling penting nih untuk kita pahami, minimalisme itu bukan sebuah tentang mengorbankan kebahagiaan, tapi tentang menemukan kebahagiaan yang sesungguhnya, bukan tentang hidup dengan sedikit, tapi tentang hidup dengan apa yang benar-benar penting bagi kita. Ketika kita bisa membedakan antara kebutuhan dan juga keinginan, antara yang esensial dan juga yang berlebihan, barulah kita bisa memahami filosofi minimalisme yang sebenarnya. Lalu kita masuk ke poin selanjutnya, hakikat minimalisme yang sebenarnya. Minimalisme itu intinya adalah filosofi hidup yang memprioritaskan kualitas di atas kuantitas. Ini adalah seni menyederhanakan hidup dengan mempertahankan hanya menambah nilai dalam kehidupan kita. Bukan sekadar memiliki sedikit barang, tapi itu tentang memiliki barang yang tepat buat kita. Nah, esensi dari minimalisme itu terletak pada kesadaran penuh akan setiap kepemilikan kita. Setiap benda yang kita simpan harus melalui pertanyaan mendasar. Apakah ini benar-benar berguna atau membawa kebahagiaan bagi saya?
Jika jawabannya tidak, maka benda itu tuh tidak layak untuk mengambil ruang dalam hidup kita. Prinsip ini tuh berlaku tidak hanya untuk barang fisik, tapi juga untuk hubungan, komitmen, dan juga kebiasaan sehari-hari. Yang membedakan minimalisme sejati adalah fokusnya pada kebebasan. Kebebasan dari beban kepemilikan berlebihan, kebebasan dari tekanan sosial untuk terus mengkonsumsi, dan juga kebebasan untuk memusatkan perhatian pada hal-hal yang benar-benar penting bagi kita. Seorang minimalis itu tidak merasa terbatas oleh sedikitnya barang yang dimiliki, justru merasa terbebaskan olehnya. Minimalisme itu juga mengajarkan kita untuk lebih menghargai apa yang kita miliki. Dengan memiliki lebih sedikit, kita cenderung merawat dan juga memanfaatkan setiap barang yang lebih baik. Hubungan kita dengan benda-benda itu menjadi lebih bermakna karena setiap benda yang kita pertahankan itu telah melalui proses seleksi yang ketat bagi kita kan. Dan pada akhirnya minimalisme adalah alat untuk mencapai hidup yang lebih bermakna, bukan tentang seberapa sedikit yang bisa kita miliki, tapi tentang seberapa banyak makna yang bisa kita temukan dalam kesederhanaan barang-barang yang kita miliki. Lalu kita masuk ke poin berikutnya, cara menerapkan minimalisme dalam hidup sehari-hari. Nah, memulai gaya hidup minimalis itu mungkin terasa menakutkan pada awalnya. Tapi sebenarnya tuh kita bisa mulai dengan langkah-langkah yang sederhana yang memberikan dampak yang besar. Yang penting itu memulainya dari hal-hal kecil dan dilakukan secara konsisten. Kita akan bahas 3 pendekatan utama yang bisa kalian terapkan mulai hari ini. Yang pertama, coba fokus di lingkungan fisik di sekitar kita. Kalian bisa mulai dengan membersihkan satu area kecil setiap hari. Contohnya nih, satu laci atau satu rak buku. Luangkan waktu 15 menit untuk filterin tuh barang-barang di area itu menjadi 3 kategori. Pertahankan untuk barang yang sering kalian pakai. Yang kedua, simpan sementara untuk barang yang masih diragukan. Ini taruh ke dalam kotak ya selama 1 bulan. Lalu yang ketiga, singkirkan untuk barang yang sudah rusak ataupun yang nggak kepake. Nah, teknik ini tuh akan membuat proses berjalan lebih mudah tanpa membuat kalian kewalahan. Salah satu prinsip penting dalam minimalisme fisik adalah menerapkan sistem satu masuk dan juga satu keluar. Artinya tuh kayak, contoh nih, kalian mau beli sepatu baru, tapi kalian harus membuang sepatu yang udah lama. Yang penting kalian cuma memiliki satu sepatu ataupun satu barang di jenis yang sama. Caranya itu cukup efektif buat mencegah penumpukan barang di kemudian hari dan membuat kalian tuh lebih bijak dalam berbelanja. Lalu yang kedua adalah tentang minimalisme finansial. Ini tuh bukan berarti hidup dengan sangat hemat, tapi lebih kepada menggunakan uang dengan lebih sadar dan juga lebih bermakna. Sebelum membeli sesuatu, tanyakan pada diri kalian nih, apakah aku benar-benar membutuhkan ini dan berapa kali aku akan menggunakan barang tersebut? Pertanyaan sederhana ini bisa mencegah banyak pembelian impulsif yang sering kita sesali kemudian. Ataupun kalian bisa nih nerapin kebiasaan menunggu 24 jam sebelum membeli barang yang tidak benar-benar penting. Kalian pengen beli baju, kalian tahan dulu 1 hari. Apakah di kemudian harinya kalian memang memerlukan baju tersebut? Kalau memang iya ya, silakan beli. Seringkali habis kita tidur semalam tuh keinginan buat membeli barang tersebut tuh akan hilang dengan sendirinya. Saya itu coba untuk mengalokasikan lebih banyak uang buat pengalaman daripada barang material. Soalnya tuh penelitian menunjukkan kalau pengalaman itu memberikan kebahagiaan yang lebih mendalam dibandingkan material yang kita beli-beli. Nanti itu lebih tahan lama. Lalu yang ketiga adalah minimalisme mental. Hidup di era digital seperti sekarang itu tuh kekacauan tidak hanya datang dari barang fisik, tapi juga dari berbagai komitmen dan juga informasi yang membanjiri pikiran kita. Mulailah dengan mengurangi keputusan-keputusan kecil yang nggak penting. Juga coba belajarlah buat katakan tidak pada komitmen-komitmen yang tidak memberikan nilai tambah dalam hidup kalian. Waktu itu tuh adalah sumber daya yang paling berharga dan minimalisme itu sangat mengajarkan kita untuk menggunakannya dengan bijak. Selain itu coba deh lakukan pembersihan digital secara berkala. Galeri kalian pasti penuh banget sama foto-foto atau video-video yang nggak guna. Kalian bisa hapus-hapusin tuh banyak di galeri kalian sehingga galeri kalian lebih bersih, ataupun bisa juga kalian hapus-hapusin aplikasi yang mungkin nggak guna bagi kalian. Itu juga termasuk pembersihan minimalisme di digital. Nggak perlu terburu-buru atau ngerasa harus sempurna. Setiap langkah kecil yang kalian ambil hari itu akan membawa perubahan positif di hidup kalian, dan
Mulailah dari yang termudah dan lihat bagaimana hidup kalian akan berubah. Sekian konten kali ini, semoga bermanfaat. Like kalau kalian suka, subscribe kalau kalian suka. Kalau kalian suka video ini, pasti kalian suka video di sebelah kiri sini. Bye bye, terima kasih telah menonton.